kamu ketahuan ijazah palsu. Itu kan yang menjadi soal. Ini negara ini dengan kejujuran mereka, kesahajaan mereka, dengan amanah mereka. Mohon maaf, bohong itu hanya salah satu dari sifat-sifat munafik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ayatul munafikuna salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khon. Kami sebagai bagian dari anak bangsa tidak mau dipimpin. Yang pertama, dia pembohong. Sudahlah pembohong, nanti dia menjadi tukang ingkar. Dan ujung dari pembohongan dan ingkar itu adalah khianat. Lalu apa yang akan diwariskan oleh negeri ini kepada generasi selanjutnya kalau kita bersikap permisi terhadap pengkhianatan yang itu ada pada era kita, Bang Karni? Saya tergerak, Pak Roy. Saya nggak dibayar ya Pak Roy. Saya semuanya ini kenapa? Karena saya lihat ini bukan membela Pak Roy, kepentingan bangsa, negara, legasi bangsa kita. Apa iya kita mewariskan kepada anak cucu kita kelak? Tuli, wahai anakku, cucuku, bien dahulu kala itu kita punya presiden, ijazahnya tertuduh palsu. Kan harus dikelirkan ini. Dan ini juga kepentingan dari Pak Joko Widodo. Bukan hanya kepentingan Roy Suryo dan kawan-kawan. Lanjut, sebenarnya ada jalan yang paling mudah, sederhana, dan itu bisa sampai pada tujuan untuk melerai kekisruhan ini. Kalau memang tujuannya demikian. Yakni soal menunjukkan ijazah itu ke depan publik. Tapi kemudian ada argumentasi yang berliku-liku. Misalnya ditunjukkan pun, ya belum tentu selesai. Saya beri analogi sederhana. Kita sakit kepala, semua orang setuju kita minum paracetamol. Memang nggak langsung sembuh, tapi setidaknya akan meredakan sakit kepala itu. Tapi bagaimana mungkin ada orang sakit kepala kita idekan kasih paracetamol, kok dia takut? Jangan-jangan yang dia miliki bukan paracetamol, tetapi racun tikus. Ketika diminum dia bukan kepalanya menjadi reda sakitnya, tapi malah mati. Karena itu apakah ketakutan untuk menunjukkan ijazah itu memang karena ijazah itu palsu? Sehingga ketika ditunjukkan alih-alih melerai, jadi malah kamu ketahuan ijazah palsu. Itu kan yang menjadi soal. Lalu selanjutnya begini. Saya sangat prihatin, lembaga sekelas Komisi Reformasi Polri belum bicara tentang task force-nya apa, evaluasinya apa, restranya misalnya tentang SDM Polri, institusi, kelembagaan, kinerja, hubungan, ya koordinasi dengan lembaga lainnya. Kok tiba-tiba masuk ke ranah yang hari ini sedang berjalan secara proses hukum? Apa kurang kerjaan gitu loh? Apakah di Republik ini nggak ada masalah lain yang bisa diurusi kecuali ijazah palsu? Janganlah begitu. Rakyat kita ini melihat semua. Kita masing-masing sejatinya Pak Karni, di Republik ini kita sedang menuliskan legasi kita masing-masing. Dan itu bukan hanya diwariskan kepada anak cucu kita, kepada generasi selanjutnya. Dan saya terus terang tidak ridho kalau negeri ini kemudian permisif dengan berbagai kebohongan, sehingga tidak akan ada keyakinan untuk bersinergi antara elemen anak bangsa, karena dalam sikap batinnya ada praduga, jangan-jangan saya dibohongi, jangan-jangan saya ditipu, jangan-jangan dia hanya ngomong doang, setelah itu ternyata dia bermain. Kan susah kita membangun negeri kalau dipenuhi dengan kedustaan, kebohongan, hilangnya value kejujuran.